Di video ini ya, gue bakal bahas tentang cerita ya, yang menurut gue sendiri itu nggak masuk akal, ya, yang mungkin teman-teman sendiri juga nggak tahu gitu. Jadi ini cerita tentang konflik Facebook, ya, di masa-masa awal, di mana Mark Zuckerberg itu mengkhianati temannya yaitu Eduardo Saverin. Jadi awal mula ya di tahun 2003, ya, Mark Zuckerberg itu membuat salah satu aplikasi di Harvard namanya itu FaceMash. Jadi FaceMash ini sebenarnya untuk merate penampilan dari murid-murid di Harvard ya, jadi kayak Tinder versi Harvard, dan ini terbukti sukses ya kalau misalnya waktu itu di 2003. Tapi web ini terpaksa harus tutup ya karena melanggar aturan dari universitas itu sendiri. Jadi karena kesuksesan dari FaceMash tadi, itulah yang bikin Mark Zuckerberg itu jadi PT untuk dia bikin sesuatu yang lebih besar yang dinamakan Facebook. Terus pada akhirnya Mark Zuckerberg sendiri itu ngajak Eduardo Saverin untuk gua di bagian codingnya, lu di bagian koneksinya, serta finance dan juga marketing. Kenapa dia mengajak Eduardo Saverin? Karena Eduardo Saverin ini sebenarnya berasal dari keluarga kaya, ya, dari pengusaha di Brazil. Awalnya mereka masing-masing invest $1.000. Nah, cuman sering berjalannya waktu ya, Eduardo Saverin akhirnya kasih tambahan modal $15.000. Jadi sebagai imbalannya, Mark kasih saham 30% ke Eduardo Saverin dan juga jabatan sebagai CFO. Konflik pertama itu terjadi Winklevoss Brothers ya, alias Winklevoss bersaudara. Itu juga ngebikin aplikasi yang serupa, yaitu Harvard Connection. Nah, cuman mereka ada masalah nih. Akhirnya mereka mengajak Mark, ayo kita bikin bareng ya. Lu bantu gua di bagian sini dan kita di bagian sana. Cuman Mark sendiri ini sengaja menunda ya dari kerjaannya karena dia mau diam-diam bikin untuk Facebooknya sendiri. Nah, akhirnya Winklevoss bersaudara ini nuntut kalau misalnya Mark Zuckerberg ini mencuri ide mereka, yaitu Harvard Connection. Jadi di 2005 ya, Mark itu pindah ke Palo Alto di California. Dan Eduardo Saverin ini dia tetap di New York ya, sebenarnya untuk ambil internship. Awalnya Facebook itu masih dinamakan sebagai LLC. Nah, di sana ya Mark bertemu dengan Sean Parker yang sebenarnya ngebantu Mark sendiri tuh cari investor besar, kayak misalnya Peter Thiel dan segala macam. Dengan ketidakhadiran dari Saverin ini ya, itu sebenarnya bikin investor jadi kesel. Apalagi waktu itu ya, Eduardo Saverin itu sempat menjalankan iklan pribadinya di atas Facebook tanpa persetujuan dari Mark. Jadi sehingga ini bikin Mark ini jadi kesel sama Eduardo. Akhirnya mereka menyusun tim ya untuk menyingkirkan si Eduardo Saverin ini. Nah, kemudian Mark dan juga tim hukumnya itu ngebikin perusahaan baru ya, yaitu Facebook.com di Delaware sebagai C Corp. Tujuannya untuk mengambil alih perusahaan lama ya di Florida. Nah, ketika tanda tangan share-nya ya, Eduardo sendiri itu di-trick ya supaya dia setuju untuk nggak mendapatkan saham dari company baru. Nah, ketika C Corp-nya ini udah selesai, ya mereka akhirnya menyusun sahamnya itu jadi Mark 51% ya, dan Chris Hughes 7%, Moskovitz 6%, Sean Parker 6%, Eduardo Saverin 30%. Tapi ini sebenarnya masih pada tahap awal. Lalu Peter Thiel dan juga beberapa investor lain, mereka kasih modal 510.000 dalam bentuk convertible note. Di saat ini, Eduardo Saverin itu akhirnya jadi curiga. Lalu akhirnya dia ngebekuin rekening dari perusahaan LLC ini. Akhirnya keluarga Mark ini, mereka bantu kasih dana dulu ya, sambil menunggu si Peter Thiel dan beberapa investor lain itu dananya masuk. Nah, ini kira-kira money game-nya si Mark. Ketika lagi tanda tangan share buat company baru, Mark yakinin si Eduardo yang membuat Mark sole director. Dalam proses ini, Mark itu nge-track si Eduardo untuk tanda tangan supaya dia gak jadi bagian dari Facebook C Corp. Akhirnya mereka nerbitin semua saham baru ya untuk semua orang kecuali si Eduardo Saverin ini. Nah, inilah sebenarnya yang ngebikin saham dari Eduardo itu menjadi terdilusi ya dari 30% sampai di bawah 10%. Bahkan Eduardo Saverin sendiri itu nggak sadar akan hal ini. Nah, Eduardo sendiri ini baru sadar ya kalau misalnya sahamnya dicuri itu ketika dia disuruh untuk tanda tangan dokumen pendanaan baru kedua. Dia baru sadar hal ini dan akhirnya dia menggugat si Mark. Nah, pada saat yang sama ya, dia juga ngebantu penulis buku ya, The Accidental Billionaires ya, untuk membongkar sisi gelap dari Mark sendiri. Dan gugatan dari Saverin ke Mark itu pada akhirnya berjalan dan sempat mengalami berbagai konflik. Cuman pada akhirnya ya, Saverin sendiri menang dan dia mendapatkan sahamnya balik 4-5%. Nah, walaupun ini sebenarnya lebih kecil dari sahamnya pada awal. Jadi inilah semua ya cerita tentang pengkhianatan ya dan juga permusuhan serta konflik ya dari Facebook sendiri, dari money game-nya Mark Zuckerberg ya, dari konflik antara Eduardo Saverin dan segala macam. Jadi gua harap ya semoga teman-teman bisa mempelajari sesuatu di sini.